Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Novia Ramadhani. NIM F1D 220030 dari Prodi Teknik Geologi. Di sini saya akan memberikan tutorial membuat halaman, bab, dan subbab, serta daftar isi untuk mempermudah kita dalam membuat laporan. Nah, pertama-tama kita membuka Microsoft Word yang ada di laptop atau PC masing-masing. Setelah itu, klik bagian bawah 2 kali. Itu akan muncul namanya header dan footer. Header itu untuk di atas kertas, yang kertas bagian atas, dan footer kertas bagian bawahnya. Untuk membuat halaman, kita pergi ke desain di situ, dan di bagian sebelah kiri itu ada namanya page number. Kita klik sekali, kita pilih yang bottom of page. Di sini, nah ini kita biasanya kan kalau buat laporan itu yang di tengah atau di sebelah kanan. Kita pilih ini yang di sebelah kanan bawah. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk selanjutnya, pasti akan munculnya halaman berikutnya secara otomatis. Nah, biasanya di laporan itu ada halaman yang berangka Romawi dan halaman yang berangka biasa. Nah, untuk membedakannya itu, pertama-tama kita harus membuat page break atau lalu kita buka page layout. Nah, di daerah page setup ini ada yang namanya bricks. Di sini kita pilih next page. Nah, ini kalau kita klik 2 kali di footer atau di header tadi, maka akan muncul section 1 dan section 2. Nah, di sini pertama untuk membedakannya, pertama ada link to previous. Link to previous itu maksudnya untuk menyambungkan halaman itu sama dengan halaman sebelumnya. Nah, kita matikan dulu pertama-tama. Lalu di sini kita pilih page number lagi. Buka format page numbers. Nah, di sini ada number formatnya. Kita bisa ganti dengan angka Romawi. Angka Romawi. Setelah itu, di sini kan halaman berangka Romawi itu tidak dimulai dari 1. Jadi, bisa kita ganti dengan kita buat dengan start at. Kita sesuaikan angka yang kita mau. Nah, di sini misalnya 3. Setelah itu, klik OK. Nah, perbedaannya langsung terlihat kan. Di sini 2, di sini 3 angka Romawi. Setelah itu kita akan mencoba membuat halaman landscape. Nah, kan biasanya kalau misalnya kita membuat laporan itu, dia ada tabel yang terlalu panjang, yang kalau misalnya kertas kita buat potret seperti ini, tidak akan muat tuh tabelnya. Jadi kita harus menggunakan format landscape atau miring. Nah, tapi kalau misalnya itu kan kalau berbeda file gitu, kita jadi susah sendiri. Di sini kita bisa membuatnya dalam satu file, satu dokumen. Caranya sama seperti tadi. Pertama, ini kita munculkan page layout, kita buat bricks, next page tadi. Nah, kalau sudah, ini yang di tempat di kertas yang kita mau buat jadi landscape, kita taruh kursornya di sana, terus kita pilih orientation di page layout, setelah itu pilih landscape. Nah, yang halaman sebelumnya itu tidak akan terpengaruh karena di sini kita sudah naruh namanya bricks next page yang akan membedakan section setiap halaman, setiap kertas. Nah, setelah itu
Di sini kita tulis namanya cover. Nah, untuk cover itu tidak ada halaman ya. Nah, itu di sini kita tulis jadi 1. Terus untuk yang pertama ini, halaman pertama kita tulis kata pengantar. Daftar isi, lalu daftar tabel, daftar gambar. Ini sudah. Nah, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk membuat bab. Membuat bab itu secara otomatis. Ini pertama-tama kita ketik dulu bab 1. Angka Romawi ya biasanya. Setelah itu kita blok dan kita pilih heading 1. Ini kan tulisannya berwarna biru ya. Biasanya kan kita kalau buat laporan itu warna hitam, kita bisa di heading 1, kita klik kanan, lalu kita pilih modify. Di sini kita tinggal ubah dengan warna yang kita mau, kita bisa juga ubah fontnya dan ukuran juga. Setelah itu baru ini kita oke. Nah, udah warna hitam. Setelah itu sini kita pilih multi-level list di bagian home di paragraf. Di sini ada multi-level list, kita pilih lagi define new multi-level list yang di bawah. Nah, ini ada ini untuk membuat bab 1. Nah, yang pertama kali kita masukkan itu ini klik level 1. Terus di sini kan ada 1 tanda kurung. Nah, tanda kurungnya kita hapus, kursornya kita pindahkan ke depan, kita tulis bab. Nah, kita juga bisa ganti, kan kalau ini angka biasa ya, tapi kalau bab itu kita memakai angka Romawi. Kita ganti angka Romawi, terus udah lihat semua, dan tinggal di OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat subbab menggunakan heading 2. Nah, pertama di sini kita tulis dulu 1.1 buat subbabnya. Terus kalau misalnya seandainya ini kan sudah hitam, kalau seandainya dia masih biru seperti yang tadi, itu kita blok, lalu kita klik kanan di heading 2, kita modify seperti yang sebelumnya. Nah, kalau sudah diubah warna dan font yang sesuai diinginkan, kita klik OK. Sini kita ke multi-level list lagi. Di sini ada define new multi-level list. Nah, di sini kita klik. Terus di sini level 2. Kita klik level to modify-nya level 2. Terus di sini link level to style, kita taruh juga ini heading 2. Nah, di sini level to show in gallery juga level 2. Ini kita tulis 1.1 sesuai dengan yang biasa. Terus nanti ini nomornya sudah angka biasa. Nah, nanti kalau misalnya seandainya dia seperti ini, ada angka Romawi karena mengikuti yang sebelumnya, kita klik di legal style numbering-nya, itu kita centang. Nah, sudah seperti ini, kita klik OK.
belakang. Terus selanjutnya juga bisa kita tambah 7. Ini untuk subbab kedua. Subbab. Nah, kalau misalkan di dalam subbab itu bisa jadi ada bab lagi, subbab lagi di dalamnya. Nah, itu kita bisa pakai heading yang ketiga. Nah, ini kita pertama klik dulu. Nah, di sini kita blok. Klik heading 3. Nah, itu kita modify seperti biasa, seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, terus kita klik level list lagi. Define new level list. Di sini, ini kan seperti ini. Hapus tanda kurungnya, terus kita pindahkan kursornya ke depan, kita kasih titik. Nah, ini number style-nya kan masih Romawi. Kita ganti angka biasa ya. Nah, terus di sininya link level to style-nya kita taruh heading 3. Level to show in gallery-nya kita taruh level 3 juga. Karena ini heading yang ketiga. Terus di sini nah, ini ada titik kita kasih. Pertama kita taruh dulu level 2. Terus kita beri titik tepat. Kita pindahkan kursor ke depan, kita taruh, klik level 1. Nah, ini legal style numbering-nya dicentang di seperti ini. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Ini kita tinggal tulis. Namanya misalnya tujuan itu tujuan kita kayak gitu. Bisa ya. Nah, kan seperti ini. Nah, ini kita udah jadi buat ininya. Buat subbab yang kedua. Untuk membuat bab 2-nya nanti itu kalau sudah ada format kayak gini tuh gampang, tinggal di sini di tempat halaman yang kita mau buat bab 2, terus kita cukup klik yang heading 1 tadi, tuh, langsung muncul bab 2. Kita enter, kita bikin subbab, langsung heading 2, langsung dia sudah terformat ya, bersambung dengan yang heading 1 tadi. Nah, misalnya di sini kita taruh nah, ini. Nah, begitu seterusnya bab 3, bab 4 dan seterusnya. Kita taruh aja di sini bab 3 untuk nah, kita tambahkan sini kita akan membuat tabel, membuat caption tabel. Karena biasa kan kalau membuat caption tabel itu kita kayak masih manual gitu kan, pakai ada yang pakai text box, ada juga di spasi sampai di tengah gitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara membuat caption tabel dengan mudah dan lebih rapi gitu. Pertama kita buat dulu tabelnya. Bebas berapa aja, terus di sini sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita blok semua tabelnya, kita klik kanan, ada namanya insert caption. Diklik. Nah, ini di captionnya kan ada buat tabel 1, tapi kita boleh ini captionnya boleh kita ganti, misalnya ini dari label dulu pertamanya kan table. Kalau misalnya kita
ini Inggris, kita bisa mau pakai bahasa Indonesia, kita tinggal tambahin di new label, itu kita tambahin tabel. Oke, nah nanti dia langsung berubah tabel. Nah, kita oke. Nah, di sini tabel 1. Ini juga sebenarnya bisa diubah sih. Enggak. Ini tinggal dihapus dulu, kita ulang. Ini kita klik kanan. Nah, di sini kan ada position ini. Di position ini kita bisa below selected item itu di bawah, kalau above itu atas. Kalau tabel itu kan biasanya di atas, jadi kita pilih atas. Terus udah kan? Oke. Nah, tuh langsung muncul dia di atas. Nanti kalau udah kayak gini, kita tinggal edit aja. Bisa warnanya hitam misalnya. Terus dia di tengah. Ininya sama. Dan ini ukuran tulisan. Nah, tabel 1 kita buat. Terus selanjutnya kita bikin 3 di sini. Buat heading 2 lagi, kita taruh gambar misalnya. Nah, sini kita tinggal kita masukin dulu gambarnya. Nah, kita taruh tengah misalnya, terus kita klik kanan, sama seperti yang tabel tadi. Kita pilih insert caption. Sini kan tabel nih, kita ganti jadi new label lagi, kita tulis misalnya gambar. Oke. Nah, nanti muncul gini gambar 1. Kita klik ini below. Oke. Nah, di sini bisa kita ganti lagi tulisannya. Sepertinya lebih mudah kan? Terus terakhir ini kita buat daftar isi. Nah, daftar isi ini karena kita taruh kursornya di bawah tulisan daftar isi, terus kita buka references. Di sini ada table of contents. Nah, ini boleh automatic table 1, boleh automatic table 2, tapi di sini saya akan pakai automatic table 2. Nah, ini tadi yang tadi kita udah buat itu, dia langsung masuk ke tabel ini berserta dengan halaman-halamannya. Kalau gini kan kita lebih mudah bikin daftar isi daripada kita harus ketikin satu-satu atau yang masih yang pakai ini penggaris gitu ditandain juga bisa, tapi kalau kayak gini kan lebih mudah. Terus juga kalau misalnya kita ada sesuatu bisa nih update table. Kalau misalnya ada yang diubah itu kita bisa update table. Yang update page numbers only itu kita cuma bisa misalnya nambah halaman, ngubah halaman yang ada. Kalau misalnya update entire table itu misalkan kita ada subbab baru yang kita tambahin, itu kita pakainya update entire table. Tapi karena kita nggak ada ini, jadi kita keluarin aja dulu. Nah, buat tabel itu juga sama ya, juga bisa. Tapi kalau tabel itu dia daftar tabel, ini kita pilihnya insert table of figures di sini. Klik, kita taruh di sini tabel. Oke, nah nanti dia langsung keluar. Di gambar juga sama. Kalau gambar insert table of figures, kita pilih yang caption labelnya gambar. Kita klik. Nah, ini sudah jadi ya semuanya. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.